Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kuliah Transfer Panas, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konduksi satu dimensi dengan sumber panas. Nah, sejauh ini kita telah menganalisis perpindahan panas konduksi steady satu dimensi di mana sistem dianggap tidak mengalami pembangkitan atau penyerapan panas. Namun sesungguhnya dalam realita banyak ya persoalan atau kasus-kasus perpindahan panas yang memerlukan analisis pembangkitan atau penyerapan panas dalam suatu benda. Jadi misalnya apabila benda yang dialiri panas dapat menyerap panas tambahan atau membangkitkan panas. Contohnya misalnya kawat listrik, kemudian ada proses-proses pembakaran. Dalam beberapa hal tersebut ada terjadi pembangkitan panas atau penyerapan panas pada sistem. Nah, setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian semua, para mahasiswa, dapat menurunkan persamaan dan menyelesaikan persoalan-persoalan perpindahan panas konduksi satu dimensi di mana sistem mengalami pembangkitan panas. Oke, pada bagian ini kita akan membahas problem atau kasus perpindahan panas pada dinding datar dengan sumber panas. Sumber panas atau Q kecil dot adalah laju panas yang dibangkitkan per satuan volume yang dianggap tersebar seragam di seluruh bahan dan konstan. Nah, satuan dari sumber panas tersebut adalah watt per meter kubik. Nah, dalam semua kasus pada bab ini dianggap bahwa bahan memiliki konduktivitas termal yang konstan dan aliran panas terjadi secara steady, satu dimensi. Ya, untuk menurunkan persamaan pada kasus dinding datar dengan sumber panas, kita akan beralih ke whiteboard. Baik, perhatikan sepotong tembaga. Ya, gambar ini adalah sepotong tembaga. Kemudian tembaga ini ditenggelamkan ke dalam sebuah bak air misalnya ya. Ditenggelamkan ke dalam sebuah bak air, tenggelam sepenuhnya. Nah, kemudian air memiliki suhu konstan atau T fluida yang konstan. Kemudian misalnya ada arus listrik dialirkan ke dalam elemen di dalam dinding tembaga ini. Sebuah aliran listrik ya dialirkan ke elemen di dalam dinding tembaga ini, sehingga menyebabkan pembangkitan panas secara seragam per satuan waktu per satuan volume atau Q. Nah, koefisien perpindahan konveksi pada tiap permukaan dari tembaga sama, sehingga menghasilkan suhu TW atau suhu pada permukaan tembaga ini. Nah, untuk memperoleh distribusi pada benda ini, pada tembaga ini, kita harus mengetahui persamaan diferensial yang sesuai. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membuat keseimbangan energi pada suatu ketebalan dx, atau ketebalan elemen yang dibangkitkan tadi panasnya, dan luas potongan A. Nah, persamaan keseimbangan energi untuk sistem ini adalah Qx atau laju aliran panas yang mengalir ke arah elemen yang dibangkitkan panasnya, Qx, ditambah dengan panas yang dibangkitkan, Qgen, atau Q generate, Q yang dibangkitkan, sama dengan panas yang keluar atau laju aliran panas yang keluar dari kedua panas ini. Jadi Qx plus Qgen sama dengan Qx plus Dx. Nah,
Kigen ini adalah panas yang dibangkitkan di dalam elemen setebal dx dan seluas A, dan menunjukkan kenaikan energi pada elemen volume itu. Besaran Kigen hanya tergantung pada Ki atau sumber panas dan volume elemen, serta berbeda dari panas konduksi yang mengalir keluar atau masuk ke elemen volume. Jadi Kigen sama dengan sumber panas dikalikan luas permukaan kali A dikalikan ketebalan dx. Q dikali A dikali dx. Kemudian persamaan ini kita masukkan ke dalam keseimbangan energi kita, sehingga menghasilkan Qx-nya min Ka dt per dx plus Kigennya Q kali A dx sama dengan min Ka d kuadrat T per dx kuadrat. Nah, perhatikan bahwa persamaan ini adalah persamaan diferensial orde kedua. Maka kita memerlukan dua kondisi batas untuk menyelesaikannya. Nah, salah satu kondisi batas yang mungkin adalah pada X sama dengan L, pada X sama dengan L, T sama dengan TW. Ini adalah kondisi batas yang pertama. Dengan TW atau suhu pada permukaan tembaga ini diketahui. Juga karena Q seragam di seluruh dinding dan karena T sama dengan TW terjadi pada kedua sisi, maka kita dapat memastikan bahwa distribusi suhu ke arah X adalah simetris di pusat dinding. Nah, dari segi fisik, jika perpindahan panas berlangsung secara steady, maka seluruh panas yang dibangkitkan di dalam dinding harus dilepaskan secara konveksi ke fluida. Ingat bahwa suhu pada kedua sisi dinding adalah TW. Nah, jika kita bergerak atau kita mengurutkannya dari pinggir permukaan ke arah tengah, ke arah pusat dinding, maka suhu seharusnya bertambah atau meningkat. Semakin ke tengah, semakin ke pusat dinding, suhunya akan meningkat. Sehingga panas yang dibangkitkan dapat dikonduksikan ke permukaan dinding dan kemudian mengalir secara konveksi ini ke fluida. Nah, hal ini mengakibatkan suhu maksimum pasti terjadi di pusat dinding. Dengan separuh panas yang dibangkitkan mengalir ke masing-masing permukaan. Separuh ke sini, separuh ke sini. Nah, secara matematis hal ini berarti pada X sama dengan 0, ya X sama dengan 0 ini tepat di sini ya, di tengah atau di pusat dinding, maka dt per dx sama dengan 0. Dan plus Ka dt per dx dengan batas X sama dengan L sama dengan tadi ya, setengah panas, setengah Q
2LA sama dengan min KA dt per dx dengan batas x sama dengan plus L. Yang ini x sama dengan min L ya, di sebelah sini. Ini batasnya x plus L sama dengan plus L. Nah, ini adalah kondisi kedua. Dengan kedua kondisi ini, kita dapat memasukkan ya, atau kita dapat menggunakan persamaan ini sebagai kondisi batas. Oh, yang ini ya, yang ini sebagai kondisi batas kedua, yang ini sebagai kondisi batas pertama. Kemudian kita lakukan pemisahan variabel dan mengintegralkannya, sehingga didapat dt per dx sama dengan min q per k x plus c1. Kemudian kita lakukan pemisahan variabel dan kembali mengintegralkannya sehingga diperoleh T sama dengan Q per 2K X kuadrat plus C1X plus C2. Ya, tadi kita dapatkan T sama dengan Q per 2X, Q per 2K, X kuadrat, plus C1X, plus C2. Kita masukkan kondisi batas kedua, sehingga diperoleh 0 sama dengan min Q per K kali 0 plus C1, sehingga C1-nya sama dengan 0. Sehingga persamaan ini dapat kita sederhanakan, karena C1-nya 0. Ya. Jadi T sama dengan min Q per 2K X kuadrat plus C2. Kemudian kita masukkan kondisi batas pertama. Pada T sama dengan TW, TW sama dengan Q dibagi 2K kali L kuadrat plus C2. Sehingga C2 sama dengan TU ya, atau suhu pada permukaan tembaga tadi, plus Q per 2K L kuadrat. Kemudian C2-nya ada di sini. Ada di sini, ini C2 ya. Kita substitusikan ke dalam sini C2-nya. C2-nya kita masukkan. Sehingga diperoleh T min TW sama dengan Q per 2K L kuadrat min X kuadrat. Ya, T min TW sama dengan Q per 2K dikali L kuadrat min X kuadrat. Kemudian, kini suhu di sepanjang pusat dinding atau TC tadi dapat dihitung juga dengan memasukkan X sama dengan 0 ke dalam persamaan ini.
Sehingga dapat diperoleh TC atau suhu pada pusat dinding sama dengan TW plus Q per 2K L kuadrat. Ini adalah persamaan suhu pada pusat dinding yang dibangkitkan panasnya. Dan ini adalah distribusi suhu yang terjadi. Nah, kita akan ke contoh soal. Contoh soal untuk dinding datar dengan pembangkitan panas. Sebuah dinding datar komposit terdiri atas dua lapisan bahan. Lapisan pertama adalah lapisan A, kemudian lapisan B. Lapisan A setebal 50 mm, La sama dengan 50 mm. Memiliki konduktivitas termal Ka sama dengan 75 watt per meter Kelvin. Dengan pembangkitan panas, ada Q di sini ya, ada pembangkitan panas 1,5 kali 10 pangkat 6, ini 10 pangkat 6 watt per meter kubik. Lapisan B atau LB setebal 20 mm, LB-nya 20 mm, memiliki konduktivitas termal Kb sama dengan 150 watt per meter Kelvin tanpa pembangkitan panas. Jadi nggak ada sumber panas di dinding B. Permukaan dalam lapisan A diisolasi dengan baik. Ini permukaan dalam. Sedangkan permukaan luar lapisan B didinginkan oleh aliran air dengan suhu T fluida sama dengan 30 derajat Celcius. Dan H sama dengan 1000 watt per meter kuadrat Kelvin. Ini T fluida, T air. Ini konduktivitas, koefisien perpindahan panas konveksi air. Tentukan suhu T0 dari permukaan yang diisolasi dan suhu T2 dari permukaan yang didinginkan. Nah, jadi yang ditanya adalah T0 dan T2. Oke, kita coba selesaikan kasus ini. Ya, yang ditanya adalah T0 dan T2. T2, suhu permukaan luar ini, dapat dihitung dengan membuat keseimbangan energi pada elemen kecil di lapisan B atau di dinding B. Nah, karena di dinding B ini tidak ada pembangkitan panas, maka dalam keadaan steady, flux panas yang masuk ke bahan ini, flux panas yang masuk ke dalam lapisan B ini pada X sama dengan LA. Ya, jadi ini kan ketebalan dari dinding A adalah LA. Jadi pada saat panas masuk di titik ini, maka panas tersebut sudah melalui ketebalan LA. Pada X sama dengan LA di titik ini, panasnya harus sama dengan flux panas yang keluar secara konveksi dari dinding B. Pada X sama dengan LA plus LB. Nah, oleh karena itu, aliran panas secara konveksi per satuan luas yang keluar dari dinding B ini dapat kita tuliskan persamaannya Q flux panas ya, laju aliran panas per satuan luas aksen karena keluar dari sini. Kita tandain saja biar gampang. Q aksen sama dengan H kali T2 min T fluida. Nah, flux panas ini juga dapat ditentukan dengan membuat keseimbangan energi pada elemen di bahan A. Dalam hal ini pada X sama dengan 0. Nah, pada X sama dengan 0 ini adiabatik ya. Sehingga nggak ada aliran panas yang masuk melalui permukaan dinding sebelah kiri dari dinding A. Dan laju panas yang keluar harus sama dengan laju pembangkitan panas. Q yang keluar dari dinding A harus sama dengan laju pembangkitan panas. Oleh karena itu, Q LA ini adalah laju pembangkitan panas per satuan luas ya, Q dikalikan ketebalannya
Q-nya adalah sumber panas, harus sama dengan aliran panas yang mengalir secara konveksi dari dinding B ini. Kemudian kita masukkan persamaan ini ke dalam sini untuk mencari T2. T2 sama dengan T fluida plus QLA dibagi H. Sehingga didapat T2 suhunya 105 derajat Celcius. Nah, kita lihat lagi di gambar ini, suhu pada permukaan yang diisolasi dapat ditentukan dengan persamaan yang tadi kita dapatkan pada saat penurunan N0 sama dengan QL kuadrat LA kuadrat dibagi 2 KA plus T1. Nah, ini untuk mencari suhu pada T0. Namun kita belum punya suhu T1-nya. Nah, untuk mencari suhu T1 kita dapat menggunakan analogi tahanan termal ya. Ini T1. Di sini T1. Kemudian aliran panas bertemu hambatan pertama. T2. Ya, dari T1 dan T2 aliran panas mengalir secara konduksi di dinding B. Berarti ini adalah tahanan termal konduksi. Kemudian setelah T2 aliran panas mengalir secara konveksi ke suhu fluida. Sampai dengan P fluida. Nah, hambatan kedua adalah hambatan konveksi. Kemudian kita dapat mencari T1 dengan rumus yang sama seperti sebelum bab sebelumnya. Untuk mencari suhu kita dapat menggunakan tahanan termal ya. T1 sama dengan, ini saya langsung aja, T fluida ditambah tahanan termal total dikalikan laju aliran panasnya ya. Jadi karena laju aliran panasnya baik yang masuk melalui A, masuk dari A, kemudian masuk ke B sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini, maka kita pakai aja yang QLA. Atau sumber panas dikalikan ketebalan A. Ya, ini dengan ini nilainya sama. Sehingga didapatkan T1-nya 115 derajat Celcius. Ya, T1-nya udah dapat, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Silakan diambil kalkulatornya, kemudian dihitung. T0-nya didapatkan sekitar 140 derajat Celcius. Ya, inilah salah satu contoh soal dari laju aliran panas konduksi satu dimensi yang melalui sistem dengan pembangkitan panas. Baik, ini adalah ringkasan dari materi kuliah yang barusan kita diskusikan ya. Untuk plat dengan dinding datar seperti tadi, distribusi suhunya dapat menggunakan persamaan T min TW sama dengan Q per 2K dikali L kuadrat min X kuadrat. Kemudian untuk mencari suhu pada pusat dinding dapat dicari dengan persamaan TC sama dengan
TW ditambah Q dibagi 2K dikali L kuadrat. Kemudian untuk suhu permukaan, TW sama dengan Q dikali L dibagi H ditambah T fluida. Ya, demikian materi pada video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian mengenai konduksi satu dimensi melalui sebuah komponen atau sebuah benda yang mengalami pembangkitan panas atau penyerapan panas. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.